Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas sebuah video. Jadi saya menemukan sebuah video di mana di dalam video tersebut ada seorang dai, yakni akhuna Ustadz Nuruddin. Beliau masih muda, dai muda. Sebelumnya saya kira Nuruddin ini guru saya yang di Garut itu, Ustadz Nuruddin dan Abu Fainan. Beliau salah seorang pengelola dakwah salaf di daerah Garut. Ya, ternyata bukan. Jadi Ustadz Udin yang satu ini, yang di dalam video ini, beliau mengatakan bahwa orang-orang salaf ternyata hanya mengklaim dirinya sebagai salafi, karena ternyata hakikatnya orang-orang salafi itu hanya mengklaim sebagai salafi, pada hakikatnya mereka bukan salaf. Di dalam akidahnya mereka tidak bermanhaj kepada salaf, katanya. Nah, ini salah satu yang mungkin menurut saya menarik untuk dibahas kali ini, tapi bukan saya yang akan membahas karena saya fakir ilmu. Jadi saya menemukan juga sebuah video yang membantah Ustadz Udin tadi, yang menarasikan bahwa orang-orang salaf itu hakikatnya mereka hanya mengklaim, dan termasuk Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau maksud itu. Yang membantah kali ini beliau adalah Ustadz Nur Syamsul Qamar, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Like and subscribe. Para ulama yang diridhoi oleh Allah, kemudian para wali-walinya, mereka menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu didudukan oleh Tuhannya di atas arsy bersamanya. Coba Anda bayangkan, itu akidah. Ibnu Taimiyah menyebutkan Allah itu duduk di atas arsy, kemudian mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, bertepat dengannya, mirip seperti raja dengan asistennya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan akidah semacam ini gak ada contohnya dari generasi salafus soleh. Coba kepada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, bisa nggak Anda menyebutkan akidah yang diwariskan oleh generasi sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang menyebutkan bahwa Tuhan itu bertempat, lalu dia mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya, seperti halnya raja mendudukkan sekretarisnya di sampingnya, bertempat. Akidah kebertempatan ini tidak dikenal dalam ajaran salafus soleh, dan ini adalah sebuah bid'ah yang nyata. Jadi siapa bilang Salafi Wahabi itu begitu salafus soleh? Justru tokoh utama mereka membawa bid'ah dalam masalah akidah. Baik, di sini kata dia, apa yang disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Syekhul Islam mengatakan di dalam kitabnya, dan itu benar adanya, beliau mengatakan bahwasanya di antara maksud dari firman Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau pada tempat yang terpuji wahai Muhammad. Di antara makna yang disebutkan tentang tempat yang terpuji ini, Syekhul Islam mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas arsy-Nya. Dan kata dai ini bahwasanya ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara pribadi, tidak dinukil dari para salaf. Dan ia menantang, coba orang-orang yang mengaku salafi, mereka datangkan bukti bahwasanya ada dari kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang mengatakan akidah seperti yang dinukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Kita jawab, selamat datang. Disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya sangat jelas bahwasanya ia mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan dalam suratul Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, makna dari firman Allah ini
telah disebutkan bahwasanya di antara maknanya adalah syafaat. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya apa yang dinukil dari Mujahid, yaitu Mujahid ibni Jabr, murid Abdullah ibni Abbas, seorang tabi'i yang mengkhatamkan Al-Quran di hadapan Abdullah ibni Abbas, sahabat ini, sebanyak 30 kali sebagaimana yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam Sirr A'lamin Nubala. Sehingga tidak diragukan kesalafannya. Beliau adalah di antara ulama tabi'in yang senior. Lahir di tahun 21 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Jarir? Kata beliau, apa yang dikatakan oleh Mujahid ibni Jabr, murid Abdullah ibni Abbas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy-Nya, adalah pendapat yang tidak bisa ditolak dari sisi jalur riwayat, karena riwayatnya adalah riwayat yang sahih dengan sanad yang muttasil bersambung dan diriwayatkan orang-orang yang terpercaya, dan juga dari sisi logika, dari sisi akal, keduanya tidak bisa membantah bahwasanya apa yang disebutkan Mujahid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada lanjutan penjelasan Ibnu Jarir, siapa saja yang membacanya dia akan melihat bahwasanya inilah aqidatus salaf. Hanya saja mereka di dalam meyakini seperti ini, mereka tidak pernah mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau mengatakan Allah ini bersatu atau menempel dengan makhluknya. Ini kita akan jelaskan lebih detail, tapi fokus kita di sini adalah meluruskan apa yang disebutkan oleh saudara kita dai ini, bahwasanya pendapat yang dinukil tadi itu adalah pendapat pribadi Ibnu Taimiyah dan tidak ada riwayatnya dari para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini tertolak dengan fakta yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, di dalam tafsirnya pada firman Allah di suratul Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita cukupkan sampai di sini untuk meluruskan hal ini, dan kita akan melanjutkan tentang esensi dari apa yang disebutkan oleh orang ini, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Like and subscribe.